Baik, akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Itu yang jawaban. Ya, jawaban pertanyaan yaitu jawaban yang diulang ya, jawaban Kanya sama Ayu Mustika. Akan dijawab oleh Agus Ardiana. Agus Ardiana, mohon dijawab. Ya, tunggu sebentar. Oh. Ngantos lu. Lu mau tekon lu, Pak. Lu mau tekon. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kanya. Bagaimana strategi IKEA dalam menjaga dan meningkatkan customer retention atau retensi pelanggan untuk meningkatkan profit usaha? IKEA menggunakan strategi dengan membuat program yang diberi nama klub pelanggan atau customer club. Klub pelanggan merupakan organisasi keanggotaan perusahaan yang dikelola untuk menawarkan berbagai nilai tambah manfaat eksklusif untuk anggota. Penelitian menunjukkan bahwa klub pelanggan berhasil mempromosikan retensi pelanggan. Klub pelanggan akan efektif bila memberikan benefit dan pengalaman yang menarik bagi pelanggan. Contoh klub pelanggan diterapkan di IKEA dengan menerbitkan IKEA Family Club. Pemegang kartu klub pelanggan IKEA ini dapat memperoleh akses informasi produk dan layanan IKEA, baik dari majalah, buletin, atau diskon pembelian produk-produk IKEA, dan produk-produk lainnya yang bekerjasama dengan IKEA. Bagaimana Kanya, bisa diterima? Terima kasih, bisa saya terima. Baik. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan Ayu Mustika. Hal apa yang menjadikan IKEA unggul dalam pasar global? IKEA menyesuaikan dengan suatu preferensi atau beradaptasi dengan selera target pasar yang berbeda di setiap negara, sehingga meningkatkan daya saing hingga para konsumen membeli produknya dan akhirnya memberi keuntungan bagi IKEA. IKEA melakukan perancangan ulang penawaran produk untuk menarik konsumen yang telah menghasilkan penjualan lebih tinggi dan kuat. Dalam bisnis internasional, perbedaan selera atau kebudayaan setiap negara bisa disesuaikan dengan menyesuaikan produk agar mampu meningkatkan konsumen pasar yang ditargetkan. Maka dari itu IKEA selalu menyesuaikan produk mereka dengan melihat dan menyesuaikan kebiasaan dan kebudayaan konsumennya. Hal ini membuat IKEA berhasil atau unggul dalam bisnis dalam pasar global. Bagaimana Ayu Mustika, bisa diterima? Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rani Winandari. Pertanyaannya, menurut kalian strategi pemasaran apa yang dilakukan IKEA sehingga bisa kesuksesan sekarang ini? Jawaban saya, IKEA didasarkan pada strategi pemasaran utama yang tetap sama di seluruh dunia, yang meliputi sebuah katalog yang dicetak dalam 17 bahasa untuk 28 negara, dan penggunaan warna-warna bendera Swedia biru dan kuning pada logo IKEA. Ini dikombinasikan dengan penekanan dan kebebasan pada pilihan pelanggan. Yang dimaksud adalah dengan harga yang murah untuk menciptakan penjualan mentalitas di kalangan pelanggan. Strategi harga yang agresif ditambah dengan keteringanan jajaran produk luas untuk setiap gaya hidup.
Resep perubahan untuk sukses, fakta bahwa IKEA menargetkan semua kelompok umur rumah tangga membuat sebuah proporsi menarik bagi spektrum dan luas dan konsumen domestik, khususnya di kalangan pasar retail tertekan seperti Eropa saat ini. Gimana Rani, bisa diterima? Bisa, Pande. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan menjawab pertanyaan dari Agus Teddy Dewantara. Pertanyaannya, menurut kalian apakah tata letak yang diterapkan IKEA pada setiap toko memberi mereka keuntungan? Jawaban. Menurut saya, ya, dari tata letak ruangan pada toko yang mereka miliki, kemungkinan orang yang berkunjung berbelanja lebih dari yang konsumen rencanakan karena siapapun yang berbelanja di IKEA pasti akan melewati lorong-lorong yang membingungkan. Ini strategi toko dan menurut peneliti di University College London, rute yang membuat pengunjung bingung ini adalah berhasil mengalihkan perhatian mereka dengan merangkap pelanggan di toko. Ini yang akan membuat pembeli inklusif, yakni memberi barang tanpa berpikir panjang. Agus Teddy, bisa diterima? Bisa, Mandi. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gong Dedi menjawab pertanyaan Ratih Wulandari dan Gusma. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ratih Wulandari. Pertanyaannya, bagaimana konsep strategi marketing IKEA agar dapat diterima di pangsa pasar Indonesia? Jawabannya, dengan pelatihan dan pengembangan mempengaruhi perilaku dan keterampilan karyawan yang akhirnya meningkatkan kinerja. Cara paling efektif memotivasi dan mempertahankan kualitas sumber daya manusia dalam sebuah organisasi dengan menggunakan pelatihan dan pengembangan. Namun, tujuan organisasi akan optimal jika sumber daya manusianya efektif dan efisien, tenaga kerja dan akan efektif dan efisien jika program pelatihan dan pengembangan yang tepat disediakan organisasi. Untuk itu, serangkaian kegiatan organisasi diarahkan ke penambahan pengetahuan atau keterampilan untuk peningkatan kinerja. Apakah bisa diterima, Ratih Wulandari? Bisa, Dedi. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Gusma. Bagaimana cara IKEA untuk memenuhi permintaan pelanggan, sedangkan IKEA kalau tidak salah pusatnya di Jakarta atau Jawa, dan yang memesan orang jauh seperti Papua dan lain-lain dengan harga pengiriman yang mahal? Apakah ada solusinya? Jawabannya, menurut kelompok kami, IKEA seharusnya mengecek dan berani untuk membuka cabang agar biaya pengiriman antar pulau menjadi lebih efisien. Apakah bisa diterima, Gusma? Bisa, Gung, untuk semua. Oke, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan Siska dan Anan Pamuja akan dijawab oleh Irfan. Irfan, bisa dijawab? Irfan. Ini Irfan deh. Irfan? Irfan? Karena Irfan tidak mengkonfir, akan dilanjutkan dulu sama Joe, yaitu menjawab pertanyaan Doni sama Bayu Prasetya. Dipersilakan untuk Wira. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Doni. Bagaimana praktik manajemen sumber daya manusia dan kultur kerja IKEA yang inovatif dalam mempertahankan keunggulan kompetitif di masa yang akan datang? Jawabannya, menurut saya sebuah perkembangan yang mantap dari bisnis retail IKEA tampaknya menjadi fokus bagi perusahaan dalam waktu dekat. Dengan strategi tidak mungkin untuk memasukkan
ekspansi yang agresif ke wilayah baru, melainkan membangun dan mengembangkan di dua. Namun beberapa perubahan dapat dilihat dengan perkembangan e-commerce yang dalam jangka panjang, hal ini mungkin memiliki efek merugikan pada pendapatan dari batu bata dan mortir toko IKEA. Tetapi efek positif pada omset untuk perusahaan secara keseluruhan, dan dengan demikian adalah contoh utama bagi perusahaan menyelaraskan sendiri untuk mengatasi ancaman kunci untuk toko tradisional. Baik, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Bayu. Bagaimana cara IKEA memasarkan produknya pada saat terdampak pandemi COVID-19 kepada konsumen? Pandemi Corona mengubah strategi promosi retail asal Swedia, IKEA. Dari semula membagikan katalog cetak ke platform digital, katalog digital ini diluncurkan untuk meningkatkan pelanggan yang ingin berbelanja online dengan aman, higienis, dan mudah diakses. Seiring perubahan perilaku konsumen, IKEA mempromosikan berbagai inspirasi ruang dan koleksi produk terbarunya melalui katalog digital. Tahun 2020 penuh tantangan bagi kita semua. Kami berupaya berinovasi dan mencari solusi untuk beradaptasi dengan situasi menantang ini. Dengan bentuk digital, harapan masyarakat lebih banyak dapat mengakses katalog IKEA kapanpun dan dimanapun untuk mendapatkan inspirasi produk dekorasi rumah. Baik, bisa diterima Runi sama Bayu? Bisa, terima kasih. Baik, terima kasih. Sakuliah. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Anan Pamuja. Adakah prinsip-prinsip yang dipegang oleh IKEA dalam perencanaan kebijakan? Yang pertama ada IKEA harus menjalankan bisnis dan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Yang kedua, semua aktivitas inti terkoneksi satu sama lain dilakukan secara konsisten. Dengan demikian, kompetitor akan sulit meniru model bisnis perusahaan. Yang ketiga, aktivitas perusahaan yang dilakukan dengan pengelompokan yang tidak umum dan sedapat mungkin sulit dilakukan oleh pesaing. Pengelompokan ini kemudian dapat diterapkan dalam pembuatan katalog. Bisa diterima Anan Pamuja? Dari Safan, makasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Ciska. Bagaimana sih penjualan IKEA pada saat pandemi COVID ini? Toko furniture IKEA mencatatkan lonjakan penjualan selama pandemi virus corona. Pasalnya jutaan orang di dunia merubah kebijakan menjadi sekolah dan bekerja di rumah, sehingga rumah harus dijadikan kantor dan sekolah darurat. IKEA mengalami lonjakan penjualan online secara 45% periode 2019 hingga Agustus 2020. Lonjakan penjualan ini ditambah dengan 4 miliar kunjungan ke situs mereka walaupun penjualan meroket. Namun secara keseluruhan penjualan merosot 4% menjadi 6,7 miliar US dollar. Banyak gerai IKEA terpaksa tertutup selama lockdown dalam beberapa minggu ini. Namun penjualan online tetap tinggi. Bahkan saat ini ada toko yang dibuka kembali. Bisa diterima jawabannya dari Ciska? Pak, makasih. Yuk. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan dari Nanda Surya, dijawab oleh Aristia. Ya, sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nanda Surya. Apa yang dimaksud dengan IKEA Group?
IKEA Group adalah kelompok perusahaan pribadi yang dimiliki oleh sebuah yayasan amal di Belanda. IKEA Group aktif dalam pengembangan, pembelian, mendistribusikan, dan menjual produk IKEA. IKEA Group adalah kelompok terbesar dari pemilik waralaba yang beroperasi lebih 100 toko IKEA. Bisa diterima, Nanda? Bisa, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan dari Satara. Bagaimana globalisasi pasar menguntungkan IKEA? IKEA adalah salah satu perusahaan yang bisa menyesuaikan keadaan pasar global sekarang ini. Dalam kasus ini, globalisasi pasar menyebabkan IKEA dapat menurunkan harga produknya. Hal ini disebabkan karena semua pasar nasional menjadi satu pasar global, sehingga dapat meningkatkan kompetitif penjualan para konsumen membeli produk IKEA. Implikasinya, penjualan IKEA meningkat hingga sekitar 45% di masa pandemi ini, dan IKEA sangat menguntungkan di fase-fase seperti ini. Bagaimana, Satara, bisa diterima? Terima kasih. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu Rani Lestari akan dijawab oleh Wira. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Rani Lestari, NPM 236. Menurut kalian, bagaimana cara IKEA melirik peluang bisnis agar bisnisnya tersebut memiliki nilai yang tinggi di benak konsumen? Jawabannya adalah peluang. IKEA bergerak dari internasional untuk status global melalui pengembangan model Asia dan Eropa Timur. Produk tradisional IKEA telah memiliki nilai di benak konsumen. Harga produk volume rendah tinggi, namun pada perjalanannya ke pertengahan dan titik harga yang lebih tinggi akan melihat kesempatan untuk memindahkan pangkalan demografis dan meningkatkan nilai rata-rata dengan keranjang ketergantungan kurang pada kelompok demografis yang terbatas. Meskipun terdapat asosiasi negatif dalam pengembangan situs e-commerce IKEA, ada peluang terkait untuk mencapai pertumbuhan dan meningkatkan tingkat layanan pelanggan sebagai kemampuan transaksional tambahan akan mengurangi tekanan dari toko untuk tingkat tertentu. Baik, Rani bisa diterima. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan dari KD Andika, yaitu menurut saya, pertama, pertanyaannya, sesuai penjelasan yang diberikan, dikatakan IKEA merupakan sebuah perusahaan di bidang furniture dari Swedia yang mendirikan cabang di Indonesia. Lalu apa manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun negara yang menjadi tempat didirikannya IKEA? Jawaban saya, menurut pendapat saya, manfaat yang didapatkan oleh masyarakat yaitu kemudahan masyarakat bisa mendapatkan barang-barang yang berkualitas, bagus, dan memiliki beraneka beragam fungsi yang disediakan oleh IKEA itu sendiri. Terus ada konsumen bisa menghemat biaya yang dikeluarkan jika minta bantuan atau kurir IKEA untuk merakit furniture dan semakin mudah untuk mendapatkan IKEA, sehingga konsumen mudah membawa barang dan sudah dibeli dari IKEA. Bagaimana, Andika, bisa diterima? Baik, bisa. Terima kasih. Dan pertanyaan terakhir yaitu dari Rama. Pertanyaannya, seiring perubahan perilaku konsumen, IKEA mempromosikan berbagai macam produk.
seperti produk terbaru melalui katalog digital dengan menggunakan digital. Harapannya masyarakat lebih banyak dapat mengakses katalog IKEA kapanpun yang kemanapun untuk mendapatkan inspirasi produk di kursi rumah. Terus, apa yang Anda lakukan jika ditawarkan katalog tersebut berbagai harga? Pertama yaitu, perusahaan juga menyediakan fitur hotspotting memudahkan pelanggan yang ingin mengambil informasi dari katalog langsung. Terus selain itu untuk memperluas jangkauan pelanggan di berbagai kota, IKEA belum lama ini juga kembali membuka pick up point di Jakarta Garden City. Fasilitas ini memungkinkan pengguna mendapatkan produk IKEA di lokasi terdekat setelah berbelanja online di ikea.co.id atau melalui IKEA App. Terjadinya peningkatan produk dalam beberapa waktu terakhir. Salah satunya cara untuk memenuhi permintaan tersebut adalah dengan meningkatkan keberadaan kami melalui pick up point. Jika public relation IKEA Indonesia, Ririn Basuki, selain di Jakarta Garden City, pick up IKEA juga tersedia di kota-kota besar seperti di Bekasi, Bandung, dan Surabaya. Hingga kini IKEA baru mengoperasikan 2 gerai, yakni di kawasan Alam Sutera, Tangerang, yaitu buka pada tahun 2014, dan IKEA Sentul City Bogor yang buka pada 28 November 2019. Adapun toko IKEA ketiga yang berada di Bandung ditargetkan rampung pada tahun Kultural 2021. Bagaimana Rama, bisa diterima? Ya, bisa terus. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf ada kesalahan kata. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Bosing.